Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun berada saat ini, kasih penyertaan Tuhan senantiasa bersama saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan khotbah hari ini, namun kita awali penyerahan diri. Mari kita saat teduh. Ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan semua aktivitas kami, ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Saudara, saatnya kita membuka hati untuk khotbah ataupun firman Tuhan dalam Minggu 2 Trinitatis kali ini. Namun kita awali dengan sebuah nyanyian pujian yang mengingatkan kita betapa pentingnya memuji, memuliakan Tuhan, dan semua ciptaan yang lain diingatkan senantiasa memuji Tuhan. Ketika saudara melihat ciptaan bulan dan bintang-bintang, apakah yang saudara katakan? Tentu kita akan mengatakan, jiwaku memuji Engkau. Dalam lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, maka jiwaku memuji. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururimu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang usang. Mata jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ciptakan indah dan mengagumkan. Oleh karena itu pujilah Dia. Selamat Tuhan. Nama Tuhan. Oh debata tulungan doro aku moloku berengnan inopami saluti tang tilap dohot rongku mamarita ontas dongan mahinde au Tuhan mamujiho. Oh dewata sangat doho, marinde au Tuhan mamujiho. Oh dewata sangat doho, na sangat do dewata na badiero na sokta dimana hidup naga wujudna di pada kota. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Manang Jamita Minggu Padua Hodung Tritati Sedarion Tongotahe Sedarion Minggu tanggal Sia Juni 2020 opat. Dalam almanak kita HKBP, teks tertulis di sana yaitu 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ikuti bersama-sama. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Beritakanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan dagu dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, sekali lagi kami sapa saudaraku, Bapak Ibu, handai taulan dimanapun berada, khususnya jemaat-jemaat HKBP dan gereja-gereja lain yang setia mengikuti setiap renungan harian dan khotbah minggu. Selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, dan selamat beribadah hari ini. Kiranya berkat Tuhan dan sukacita akan terus melimpah mengalir dalam kehidupan saudaraku. Saudaraku, saya mau kembali dulu pada ucapan atau perkataan orang Batak ya. Ternyata tidak semua petuah atau kata-kata bijak itu terlaksana dengan baik. Saya mendengar ucapan yang mengatakan, "Dang daud tubis siabonana." Artinya, sifat atau karakteristik seorang anak, kepribadian seorang anak tidak jauh beda dengan kepribadian atau karakteristik
dari ayah maupun ibunya. Lapatan na mulu nebucu do damang, nebucu inana, akan gelenga pasti nebucu-bucu. Kira songoni lapatan di paduhani. Alai mulu takang na torasna, berbeda-beda, permebuhan, par emosi, akan gelenga songoni memang dari itu nama 2002. Apa yang dilakukan orang tuanya akan turun. Apa yang sering yang menjadi kebiasaan orang tuanya akan turun kepada anak-anaknya. Itu adalah perkataan atau ucapan dari para penatua dulu. Ya, dari pengalaman hampir banyak yang terjadi seperti itu. Namun tidak juga berlaku bagi satu-satu keluarga. Mengapa? Karena ada orang tua yang baik. Ayah ibunya begitu imannya kuat pada Tuhan, rajin beribadah, sayang pada Tuhan sampai anak-anak tidak demikian. Yang kedua, ada orang tua yang selalu nakal, jahat, tukang emosi, tukang marah dan lain-lain. Tapi anaknya semua baik-baik. Berarti tidak jaminan ucapan itu terjadi. Kebiasaan, karakteristik ayah dan ibu tidak selamanya diturunkan kepada anak-anaknya. Saudara, apa yang terjadi dalam khotbah ini? Siapa yang tidak mengenal Samuel? Samuel adalah hamba Tuhan yang baik, yang diurapi, sangat disayangi Tuhan. Dia berperawakan sederhana, imannya kuat, takut akan Tuhan, setia, dan selalu tunduk pada Tuhan. Sampai Tuhan mengangkatnya menjadi seorang pemimpin atau hambanya, jadi imam yang memerintah atas Israel. Sayangnya anak-anaknya tidak mengikutinya. Tidak. Ada dua anaknya, Abia dan Yoel. Sangat dikasih, sangat disayangkan. Kedua anak ini sifatnya bertolak belakang dengan ayahnya. Samuel yang begitu setia, takut, hormat pada Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tapi anaknya, mereka hanya anak-anak yang diperdaya diri sendiri. Anak-anak yang cinta uang, bukan cinta Tuhan. Anak-anak yang suka sisi atau hasil-hasil tipuan, penyelewengan, menikmati sesuatu bukan dari keringatnya, memeras orang. Itulah pekerjaan anak-anak itu. Sementara Samuel menempatkan dan sangat yakin menempatkannya menjadi imam yang akan memimpin, mengarajai, menguluhon bangsoi sebagai penguhung. Tentu tugas berat untuk menetapkan segalanya dengan kebenaran. Bagaimana mungkin ini dilakukan oleh dua orang yang jahat? Saudaraku, peristiwa itu sangat menyedihkan sekali bagi seorang ayah, lebih-lebih bagi Samuel. Sampai-sampai datang penatua Israel menjumpai Samuel di Rama dan mengatakan supaya dibangkitkan lagi seorang raja bagi mereka. Padahal Samuel sendiri sudah menempatkan dua anaknya. Tetapi mengapa ini bisa terjadi? Ya karena sikap pangalahu ni gelengan na sasuman. Buhado sahalak parjahat, sahalak na sudenggan ulom na gari mangguluh bangsoy.
satu sisi kita berterima pada permintaan orang Israel, khususnya para pengatua, bagaimana mungkin mereka bekerja, mengikuti, melakukan perintah seorang yang suka uang, yang suka sisih, yang suka dosa. Ketika para pendeta itu menjumpai Samuel melayani dengan baik, tapi hatinya kesal sekali. Jutia wahana, wahana manasipu, sungun nama Tuhan, ngirima juau jonoae, posisinya semakin terjepit, sementara dia semakin tua. Malam itu ya tong tuisi yang waktu gelek kasoni do, tuisi dia pasah hatota, anggo tu gelek taruh begitulah. Tapi anak-anaknya tidak mendukungnya. Satu cara yang dilakukan Samuel adalah berdoa, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mau larut dalam kesedihan. Dia pasrahkan semua pada Tuhan. Apa yang terjadi, ketenangan, kedamaian, dia rasakan setelah berserah pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menentukan segalanya untuk umatnya. Pada satu sisi, jika Samuel mengikuti atau memaui permintaan bangsa itu, maka tidak lagi yang terjadi teokrasi atau Allah yang memimpin mereka, tetapi jadi mereka sendiri atau pemimpin yang akan terjadi di negeri tersebut. Saudara, apa yang kita lihat dari khotbah hari ini? Satu, atau yang pertama, kita harus hidup dalam ketaatan. Kita harus menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, baik sebagai orang tua, terlebih sebagai anak. Jangan pernah mengecewakan orang tua kita, dan jangan pernah mengecewakan Tuhan yang telah menciptakan kita dan memberi kita hidup sehat, memberi kita jabatan. Jangan kita sombong, jangan kita mau larut dalam dosa dan kejahatan. Jangan mau seperti anak-anak dari Saul itu. Namun kita diingatkan, seperti tema hari ini, dipargui de batara kana posona, dipargui de bataru akayana konna akar wasnana burju nama udah lomorwan de bata. Tapi Tuhan benci pada sifat-sifat orang yang angkuh, yang rakus, yang tamak, yang hanya memikirkan dunia, harta, dan si humisi, manang materialistis, hola kepeng, holan harta di tanah di pasari-sari, HP di dewata, manang Tuhani ilupa do, namang rupi no peluawan, parmulu-bulu. Itulah yang harus kita ingat. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang jahat. Ikutilah teladan yang baik. Lihatlah Samuel yang terus mempertahankan jati dirinya sebagai hamba yang baik. Hamba yang setia juga mempertahankan jati diri Bapa, jati diri Allah yang selalu setia menyertainya, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bagi hamba-hamba Tuhan, tetap kuat, sabar, teruslah melayani. Pada satu ketika kita hamba-hamba ini akan mengalami tantangan besar, masalah besar, bisa juga dari tengah-tengah keluarga kita. Sa tengah-tengah ni keluarga tapi ibu ke pertuk Tuhan di tengah-tengah ni pakubasyota. Alunang gale hita, tapasahat seluna tu dewata. Tuhan tidak pernah melupakan atau meninggalkan para hambanya dan jemaat yang selalu setia dan baik. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami berlaku baik, jujur di hadapan-Mu, mengikuti teladan-Mu. Engkau yang dimuliakan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sukses, bahagia selalu di dalam Tuhan.